Hai, saya Amirul dari Kawan Coding. Kita lanjutin ya, buat bikin pengecekan atau otorisasi supaya seseorang itu nggak bisa hapus to do orang lain ya. Jadi kita amankan aplikasinya biar usernya juga nggak ngawur, atau ya kalau mungkin pengguna atau pengkonsumsi API-nya nanti juga dapat error gitu ya, kalau emang nggak selayaknya to do itu dihapus oleh orang lain misalnya seperti itu. Jadi mungkin ada kesalahan ID pas ngirim parameter atau apapun ya, dari sisi kita yang develop API atau server sisi servernya itu ya nggak boleh ngehapus datanya, karena itu nggak boleh gitu ya aturannya ya. Jadi untuk menangani masalah ini kita bisa gunakan yang namanya policy ya, policy atau polisi bacanya policy ya. Oke, kita buat PHP artisan make policy, kemudian di sini kita beri nama to do policy. Nah ini kita mengikuti konvensi aja ya, jadi nama model diikuti dengan policy seperti ini, jadi dia akan otomatis terdaftar gitu ya, jadi akan otomatis dibaca oleh Laravel. Kalau enggak, kita perlu mendaftarkan di sini ya, di dalam array protected policies ini, di dalam property policies ini. Jadi karena kita sudah sesuai konvensinya, ya kita tinggal implementasikan pada policy-nya. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, di sini nggak ada. Mungkin kita tambahkan model ya. Kita coba delete dulu. Kita tambahkan model aja sekalian. Model sama dengan to do seperti ini. Oke, harusnya. Nah, kita udah dikasih metode-metode yang kita butuhkan ya. Pertama kita akan buat untuk update ya. Jadi untuk update ya, karena di sini emang to-do-nya untuk satu orang ya. Ya hanya orang itu yang bisa update ya. Jadi kita buat di sini return user ID sama dengan to do user ID ya. Seperti ini. Oke, kita coba cek pada tabel di database untuk to-dos. Oke, ada user ID ya, jadi emang kita perlu untuk ngecek dengan user ID. Oke, kita punya policy yang seperti ini. Kemudian kita coba untuk implementasikan ini di API kita ya. Oke, kita masuk ke to-do controller. Kita masuk ke update ini, jadi pada update ini kita bisa tambahkan this authorize. Kemudian di sini ability-nya adalah update ya, update. Kemudian kita kirim to do. Oke, jadi apakah dia bisa mengupdate to do-nya atau enggak? Nah di sini saya akan coba update to do. Di sini ada to do 3 no query. Oke, ini mungkin kehapus datanya ya. Kita cek di to do-nya. Oke, 1 2 ID-nya nggak ada. ID 3. Oke, mungkin 4 ya. Jadi kita edit ID 4. Belajar policy API mungkin seperti ini atau apalah. Oke, kita kirim dan di sini user ID 3 ya. Bener ya, ini miliknya user ID 3. Nah, coba kita update data to do dengan user ID 1. Ada ID 1 dan 2 ini ya, miliknya user ID 1. Oke, jadi di sini saya akan coba update to do orang lain. Kita send. Oke, this action is unauthorized. Oke, jadi kita nggak boleh ya melakukan hal ini, atau ya action ini unauthorized. Oke, accept application JSON. Oke, jadi apakah emang seperti ini hasilnya ya? Semuanya kok ditampilin, kenapa nggak unauthorized gitu aja ya? Oke. Oh ya, betul ya, udah dapet JSON message-nya ini. Cukup message-nya aja yang diambil ya. Jadi kita sudah bisa mencegah aplikasi kita supaya nggak nggak di-hour gitu ya penggunaannya. Jadi to-do-nya orang di-update gitu, nggak bisa. Coba to-do 2. Nggak bisa. To do 3 misalnya. To do sendiri ya. Oke, update to do sendiri. No query result. Oke, bukan 3 tapi 4.
Oke, dan di sini update to do sendiri. Jadi to do-nya kita update. Lalu berikutnya untuk delete ya. Kita coba untuk delete. Sebenarnya sama, karena logiknya sama, bisa kita copy. Cuman supaya membedakan dan supaya kita tahu beda scope-nya, ya kita buat seperti ini di Satores delete. Oke. Kita masuk ke to do selesai di sini untuk delete ya kita samakan karena emang aturannya sama ya, yang bisa menghapus ya cuma user yang punya to do tersebut. Oke, kita coba hapus to do orang lain. Oke, this action is unauthorized karena ya nggak boleh kita menghapus data to do orang lain kalau kita ganti 4. Oke, to do oke, bukan, ini masih update. Sorry, di sini kita belum ubah ya. Nah, di sini kita coba 4. Oke, to do deleted ya. Kalau kita hapus lagi, nah no query result karena sudah hilang datanya dari database di sini ya. Jadi tinggal 1, 2, dan 5. Oke, jadi seperti itu untuk mencegah orang menghapus to do orang lain ya. Jadi ini bisa diimplementasikan ke dalam aplikasi apapun ya. Jadi kalau emang butuh yang seperti ini silakan diimplementasikan. Nah, berikutnya mungkin kita akan pelajari bagaimana supaya respon kita itu konsisten gitu ya. Jadi untuk respon ini mungkin kita nggak butuh created add dan updated add atau gimana ya. Misalnya user ID ini nih, supaya nanti si klien itu nggak request lagi ke API user misalnya ya. Jadi kita juga tampilkan relasinya ke dalam respon kita. Jadi bagaimana untuk menata hal tersebut atau untuk membuat respon yang seperti itu kita pelajari di bagian berikutnya.